Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya guys, ini aku ada di ruangan ya, di ruangan saya ya, di tempatnya mesin jahit seperti itu. Aku tak duduk di kursi ya guys. Ini duduk di kursi sambil cerita sedikit ya guys tentang saya. Gimana ya, mau cerita apa ini, terus terang saja ya guys. Saya mau ceritakan soal saya ya. Saya nggak bisa menerusin channel YouTube saya yang banyak subscribe-nya itu, dan sebentar lagi sudah mau monet itu. Karena apa, ceritanya seperti ini guys ya. Waktu itu hari apa ya, saya lupa ya ceritanya. Itu saya mulai masak karena saya mau masak sayur. Otomatis saya mau ngambil cabai hijau di kulkas yang kecil, tempatnya di ruangan majelisnya. Nah waktu itu kan anaknya majikan perempuan kan sudah pulang dari kuliah. Nah akunya belok mau ngambil cabai, nah dianya itu turun dari tangga ya, seperti itu. Nah pas itu saya juga sampai bercanda sama dia, karena apa, adiknya yang kecil itu kan tidur ya enggak, adiknya yang kecil itu tidur ya, dikasih waktu. Otomatis HP-nya itu kan tengkrang kering, tapi nggak dihidupkan, karena orang sini itu kalau sudah tidur memang seperti itu ya. Akhirnya yuk, akunya juga udah aku puter aja, dianya turun, akunya puter ke ruangan tempat kulkas yang kecil yang ada cabenya itu. Nah setelah saya udah ngambil cabai, saya masuk lagi ke ruangan dapur. Ya Allah ya Robbi, tak tahunya si anaknya juragan saya tadi apa guys, dianya itu lagi manggang makanan ya, tempat panggangan itu. Nah aku tuh memang kebiasaannya apa, kalau saya sedang kerja, HP itu karena mungkin baterainya tinggal sedikit, sambil saya cas, nah otomatis sayanya muter video saya seperti itu ya. Terus akhirnya sama dia dilihat. Nah setelah dia dilihat, akunya ya udah saya matiin ya, aku masuk makanannya dia juga udah dipanasin, itu sudah mateng, otomatis sudah dianya diambil di bawah piring. Tapi kan saya kirain enggak ya, dia tahu-tahu gitu aja, tapi mungkin dipendem ya, dipendem dalam hati selama 3 hari. Nah kemarin lusa itu malam apa saya juga lupa ya, aku tuh ngobrol sama temen dari maghrib hingga ngisa itu saya belum turun ya. Akhirnya aku permisi sama teman saya, orang Ponorogo. Ya udah mbak, waktunya sudah dari tadi, udah aku tak turun, aku juga belum sholat. Akhirnya bener aku permisi sama teman saya itu, akunya sholat. Nah setelah sholat, tak tahunya kok ada suara. Memang waktu saya ngobrol sama teman saya di Ponorogo itu kedengeran, itu suaranya rame, nggak tahu, tapi saya nggak bisa dengerin apa yang diomongin itu, karena memang ada suaranya krosek-krosek, yang gemblang-gemblung ya, apa-apa gitu. Akunya nggak duga lah, karena waktu hari pertama ngeliat dianya tuh kan nggak ada reaksi gitu loh ya, saya kirain ya udah tahu-tahu gitu aja ya. Akhirnya selama 3 hari itu dia laporan, sayanya waktu naik di atas dianya lapor sama ibunya. Ya udah, memang ibunya juragan perempuan saya itu orangnya fanatiknya seperti apa itu kalau masalah gituan ya, foto-foto video udah. Nah setelah akunya sudah selesai ngobrol sama orang Ponorogo itu ya kan, terus sayanya udah ambil air wudhu mau sholat, aku pakai jelal. Akunya tuh ubat-ubatan terus, nggak tahu, seperti koyok terasa tapi enggak ini, aku kedengeran ada suara naik ke atas ya kan, ketebak gitu. Terus saya lihat, tak taunya itu anak yang pertama yang bujang itu. Terus dianya tuh nanyain saya gini, itu nih kamu mau sholat? Iya, aku bilang gitu. Ya udah sholat aja
gitu. Setelah itu ya akunya ya namanya mau sholat, saya terusin sholatnya sampai sholat. Akunya pakai kerudung, aku turun, tak taunya dianya itu masih ada di atas tangga ya, di atas tangga yang mau naik itu di situ. Terus habis itu saya ditanyain, emangnya kamu apa punya channel YouTube? Terus akhirnya akunya ngelak sebetulnya ya, tapi aku juga berpikir karena memang adiknya pernah lihat. Terus akhirnya daripada urusannya panjang, akhirnya aku ngaku guys, akunya ngaku. Terus akhirnya aku turun, terus saya pegang tangannya ya kan, pundaknya itu aku ibaratnya tuh megang tangan itu ibaratnya seperti minta maaf ya, tapi aku gini gitu. Ya udah, kalau memang ini aku daripada nanti juga kamu tahu ibu saya tuh seperti apa. Iya ya ya, memang saya sendiri juga nggak mau ya pertengkaran, pokoknya ngoceh-ngoceh panjang, urusannya panjang, saya nggak mau. Ya udah, akhirnya aku ngaku ya kan. Ya udah, aku bilang gitu, aku juga nyampe ngomong-ngomong yang nggak macem-macem. Aku tuh aku juga nggak ngambil video mana-mana, aku cuma di halaman, aku bilang gitu. Terus ya udah, aku izin, aku mau ngapus HP-nya, apa itu namanya, videonya. Setelah itu aku naik lagi masuk ke kamar saya, terus saya hapus itu guys. Saya hapus ya, tadinya segala itu ya mata saya tahu sendiri, saya itu apalagi ya kecil-kecil dan tulisannya. Biasanya saya kan oh ini bantuannya kacamata ya kan, aduh gimana nanti kalau seandainya saya turun ngambil kacamata, udah mungkin saya dilempar pakai sendal sama juragan saya ya kan, namanya masih emosi. Akhirnya bener saya yang udah tapi ya jelalah kersane ngalah ya guys. Saya itu sedikit-sedikit walaupun bagaimana saya bisa ngatisin. Nah, otomatis saya tuh ngapusnya dari mana? Dari Chrome. Udah, dari situ jebret. Gitu gini udah. Nah, di situ itu sebetulnya ada perintah ya kan, sembunyikan atau hapus permanen. Gobloknya saya itu apa, guys? Saya hapus permanen. Nah, setelah udah dihapus permanen lama-lama, terus akhirnya aku ngubungin orang Jember ya kan, itu yang bantu saya, yang bantu mau monet nggak jadi sih, nggak bisa itu ya kan. Akhirnya kenapa kamu hapus permanen, kenapa nggak disembunyiin? Sebetulnya waktu menghapus itu saya pertama kan nggak bisa, karena kan ada kotakan dua ya kan, harus di cenil-cenil gitu ya, dicawang-cawang gitu. Itu tadi yang pertama itu loh, kenapa ini nggak bisa dihapus? Tak taunya suruh nyenilin itu, suruh gini itu. Setelah itu ya Allah, aku juga setelah terjadi dan akhirnya kehapus ya, pada ya nangis nggak nangis ya kan, video segitu banyaknya untuk kenang-kenangan ya kan, apa aja ada di situ hangus. Sampai saya juga belajar ya, saya laporan ke YouTube, teman saya laporan, saya juga laporan, karena walaupun bagaimana saya sedikit-sedikit juga ngerti ya bagaimana ini harus lapor ini lapor itu. Terus akhirnya tadi pagi ada pemberitahuan, namanya siapa gitu, pokoknya memang ini video itu karena kamu sendiri dan kamu ngapusnya dengan permanen, nggak bisa dipulihkan lagi walaupun bagaimana dan apalagi, dan seandainya pun kalau dipulihkan jam tayangnya juga hilang. Coba apa nggak sia-sia ya, cuman buat apa, ibaratnya kalau memang bisa dipulihkan kembali ya buat kenang-kenangan ya kan. Nah, rencana saya segala itu kan, saya juga sebentar lagi mau pulang untuk kenang-kenangan, tapi ya namanya nasib tadi guys, apa ndak dikata seperti itu ya. Ini sekarang aku pokoknya kegiatannya nanti kalau seandainya saya unggah video ya seperti ini guys, apa yang terjadi saya ceritakan ya, seperti itu aja ya. Ya nggak tahu deh gimana nanti, pokoknya yang paling penting karena apa guys, seandainya pun saya nggak punya ya kegiatan, tangan saya begini punya sesuatu gitu ya udah biasa. Coba sampai 2 tahun loh guys, selamanya itu coba saya ya menyembunyikan itu selama 2 tahun. Coba bayangin aja, tak taunya gara-gara mengambil cabai hijau itu seperti itu ya. Allah ya Rabbi, itulah guys perjalanannya. Nah, kemarin tuh saya juga ngubungin teman saya yang Uti ya, orang Trenggalek itu yang ada di Cidah itu ya, seperti itu Mbak, kalau memang nggak izin. Nah,
kenapa kamu nggak, aduh di sini tuh kalau seandainya izin nggak bakalan. Namanya orang, namanya majikan tuh nggak sama. Orang itu udah nggak bisa diutek-utek. Kalau keluarga majikan saya itu nggak bisa, kecuali saya udah pulang nanti terus dia punya pembantu, kemungkinan nasibnya dia mungkin nggak seperti saya. Nah baru kalau masih saya, walaupun ibaratnya kita nyembah kayak apa, nggak bakalan. Namanya baju itu di sini ya dulu ya, waktu masih apa itu anak-anak masih agak kecil itu dulu kan bermerek-merek ya, dibuang sampai saya segala itu ya nyembah, daripada ibaratnya ya dongengin gitu, kamu tuh nanti namanya baik kalau seandainya kamu ngasih ini ya kan, adik saya nggak punya ini enggak, alasannya dikasih keponakannya, tapi dari keponakannya kan dia punya pembantu, sama sama di sono diterima, tapi dari sono langsung dibuang, emangnya dipakai sama anaknya, nggak bakalan. Orang Saudi itu orang gengsian, apalagi dikasih sama baju bekas ya nggak diterima, tapi nggak dipakai, nggak lama gitu juga dibuang, karena yang dikasih itu juga punya pembantu orang Sunda ya, seperti itu, oyang gitu. Tapi juga baru kali ini guys, saya nemuin sifat seperti ini. Dulu majikan-majikan saya yang dulu tuh ya Allah bener, apalagi kalau seandainya beli baju kekecilan kayak nggak cocok, kayak larinya kemana? Ke pembantu. Tapi kalau di sini disimpan, terus nanti dibuang, ujung-ujungnya diambil sama, iya kan? Sopir dikirim ke India. Seperti itu, karena aku sendiri juga ngasih tahu, sayang daripada dibuang, coba bayangin aja, udah kalau memang dia nyuruhnya dibuang, buang aja, tapi diakal, pura-puranya diputer balik, ya kan, seperti itu ya. Sedikit ini cerita guys, ngasih tahu, karena saya hari-hari ini pasti juga mencari teman ya, siapa yang saya ingat, siapa yang saya apalin dalam teman saya di channel itu, pasti saya juga melihatnya, dan aku segala itu sekarang nggak menggebu-gebu ya upload video, karena aku sendiri juga video dari mana pasti juga nggak bisa kan, makanya saya ini sambil ini nanti terlalu panjang ya, karena belum diverifikasi nomor ya, karena ini rencana saya verifikasinya pakai nomor Indo, nggak nomor Saudi, karena saya mungkin 1 tahun lagi saya udah mau istirahat, saya mau pulang, saya udah cukup alhamdulillah. Jadinya aku masih nunggu nanti jam 1 ya waktu Saudi, apa jam 12 ya, jam 1 lah, jam 1 nanti jam 5 di Indonesia subuh ya, nanti ngubungin nomornya anak saya. Ya udah sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, selamat beraktivitas yang masih menjalankan aktivitas, oke?